Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Bu Rina. Silakan kalian simak video berikut ini. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya gunung meletus? Nah, jika proses terjadinya gunung meletus kita tulis, kira-kira kita belajar tentang teks apa ya hari ini? Benar sekali anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Dan pembelajaran kita hari ini akan terfokus pada isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, isi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Materi yang kedua adalah struktur teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena yang isinya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Struktur teks eksplanasi yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian sebagai rincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas atau kronologis. Dan struktur yang terakhir adalah ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dan materi kita yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas atau sering juga disebut dengan konjungsi sebab akibat. Kata-kata yang sering digunakan adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Kata-kata yang sering digunakan adalah kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Badung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah di dalam teks sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh kata vulkanik dalam sebuah teks eksplanasi yang membahas tentang gempa bumi. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah dapat dipahami? Dan berikutnya, kalian silahkan mencari sebuah teks eksplanasi, lalu analisislah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pelajaran bahasa Indonesia selalu menyenangkan ya.